Ambisi besar Sandy Walsh bersama Timnas Indonesia dukung cita-cita Sintayong. Deretan pemain yang tampil ciamik usai bela Timnas Indonesia. Kemenpora Palestina kecam FIFA, janji Erick Thohir jadi sorotan. Ambisi besar Sandy Walsh bersama Timnas Indonesia dukung cita-cita Sintayong. Meski gagal debut bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan lalu, Sandy Walsh memiliki ambisi besar bersama Merah Putih. Ya, seperti yang kita tahu bahwa debut Sandy Walsh harus kembali tertunda. Pasalnya dia mengalami cedera sama membela timnya yakni Kevin Bechelan. Namun kemungkinan besar dia akan segera debut pada FIFA Matchday selanjutnya, tepatnya pada bulan Juni mendatang. Meski belum debut, Sandy Walsh mengaku tetap mengikuti perkembangan di tanah air. Dia berbicara dengan pemain lainnya terkait target di Timnas Indonesia sendiri. Namun hingga saat ini dia pun menilai jika skuad Garuda memiliki perkembangan yang cukup bagus. Bahkan jika bicara soal target, bek berusia 28 tahun ini menilai jika Timnas Indonesia memiliki peluang menembus Piala Dunia. Di sisi lain, menurutnya perlu persiapan yang matang dan juga kerja keras untuk menembus tahap tersebut. Akan tetapi hal itu tentu bukan hal yang tidak mungkin bagi Timnas Indonesia. Saya rasa target utamanya adalah meraih penampilan di Piala Dunia, menatap Piala Dunia berikutnya. Jika kami bisa mendapatkan grup yang bagus, jika kami bisa terus bekerja keras bersama-sama, itu harus menjadi target utama. Jadi membawa Indonesia ke Piala Dunia adalah target utama, tegas Sandy Walsh. Pernyataan senada juga sempat dilontarkan oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong, tepatnya setelah Piala Dunia U20 2023 gagal digelar di Indonesia. Dia menegaskan saat ini tugasnya adalah mempersiapkan tim untuk beberapa agenda di depan, yakni FIFA Matchday, Piala Asia 2023, dan kualifikasi Piala Dunia. Ia pun bertekad untuk mencetak sejarah di ASEAN. Deretan pemain yang tampil ciamik usai bela Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan laga FIFA Matchday bulan Maret 2023 sebanyak 2 kali melawan Burundi. Garuda berhasil meraih capaian yang cukup positif, yakni 1 kali menang, 1 kali imbang. Setelah menyudahi laga kedua, para pemain pun kemudian kembali ke klubnya masing-masing. Bahkan beberapa pemain pun langsung mendapatkan menit bermain. Bahkan 3 di antaranya pun sukses tampil impresif. Di antaranya adalah pertama, Dendi Sulistiawan. Setelah membela Timnas Indonesia, Dendi bermain untuk Bayangkara FC melawan Rans Nusantara FC. Pertandingan tersebut pun terlaksana di Stadion Wibawa Mukti pada Kamis kemarin. 2 gol berhasil diborong Dendi dalam laga ini. Gol tersebut sekaligus mengantarkan Bayangkara FC meraih kemenangan telak 5-1 atas Rans Nusantara FC. Yang kedua, Rico Simanjuntak. Rico Simanjuntak langsung dinanti laga berat bersama Persija Jakarta usai kembali dari Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Persija Jakarta harus menjalani duel El Clasico-nya Indonesia melawan Persib Bandung pada 31 Maret. Bertanding di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Persija keluar sebagai pemenang dengan menumbangkan Persib lewat skor 2-0. Salah satu gol kemenangan Macan Kemayoran pun dicetak oleh Rico Simanjuntak. Yang ketiga, Yance Sayuri. Yance Sayuri memiliki jadwal membela PSM Makassar melawan Madura United pada Jumat 31 Maret. Laga ini merupakan laga pekan ke-32 Liga 1 musim ini. Hasilnya PSM Makassar pun sukses mempermalukan Madura United dengan skor 3-1. Bahkan dalam laga ini, Yance Sayuri mengemas 2 assist. Kemenpora Palestina kecam FIFA, janji Erick Thohir jadi sorotan. Kementerian Pemuda dan Olahraga Palestina kecam FIFA usai batalkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Kemenpora Palestina itu menyesalkan keputusan FIFA yang telah menerapkan standar ganda dalam kasus Indonesia dan Rusia. Menurut laporan dari WAFA, Dewan Tinggi Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora Palestina pada Kamis kemarin pun menyatakan penyesalannya, yakni atas keputusan FIFA yang mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Sementara itu, terbaru Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengungkapkan penyebab utama FIFA membatalkan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia.
Usai bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, Erick Thohir pun menyebut bahwa FIFA telah melihat adanya intervensi terhadap penyelenggaraan turnamen usia di bawah U20 tahun dari sejumlah pihak. Selain itu, Erick Thohir juga menilai bahwa FIFA mempertimbangkan masalah keamanan Piala Dunia U20 yang sebelumnya sudah mendapatkan jaminan dari pemerintah. Dari segi infrastruktur stadion, Menteri BUMN tersebut mengklaim bahwa Indonesia sebenarnya sudah lolos inspeksi FIFA pada 21 hingga 27 Maret lalu. Meski begitu, Erick Thohir menegaskan kini pihaknya akan bernegosiasi kembali dengan FIFA, yakni agar Indonesia tidak diberi sanksi setelah pencabutan status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Saya akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA, menghindari sanksi yang bisa terjadi, karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal ini tidak terjadi, kata Erick Thohir. Upaya terhindar dari sanksi tersebut pun terus diupayakan mengingat Timnas Indonesia kelompok umur masih memiliki sederet turnamen yang akan dimainkan pada tahun ini. Di antaranya adalah yang terdekat SEA Games 2023 yang akan diikuti oleh Timnas Indonesia U22.